pagi teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Yang sudah berkunjung di channel aku, thank you ya. Nah, buat teman-teman ini aku sedikit sharing ya, sedikit sharing tentang curhat teman-teman yang ada di grup ya. Karena di grup itu aku ada grup BMI gitu ya, yang khusus TKI Hongkong gitu. Mereka tuh curhat ini tentang lifestyle-nya orang Hongkong ya. Dia tuh katanya kalau seperti sabun cuci piring, terus sabun cuci tangan, terus yang buat bersih-bersih toilet dan semuanya itu harus dikasih tanggal ya, dikasih tanggal, bukanya tanggal sekian, terus nanti habisnya tuh tanggal berapa, itu harus suruh ditulis ya, kayak gitu. Nah, itu kayak mereka dia tuh kayak nggak suka banget kayak gitu ya. Dia bilang majikannya pelit lah dan sebagainya lah gitu ya. Nah, oke, di sini aku sharing sama teman-teman. Sebenarnya bukan hanya di majikan dia aja seperti itu ya. Nah, hampir 90% orang Hongkong itu aku rasa seperti itu ya. Mereka memang bukan cuma di Hongkong ya, aku juga dulu di Singapura seperti ini. Rata-rata orang luar negeri seperti itu ya, karena memang mereka tuh nggak suka hambur-hamburan barang dan mereka tuh ingin tahu gimana. Mereka tuh lebih suka transparan, lebih suka sesuatu tuh yang detail, yang ada aturannya, ada catatannya gitu yang aku maksud ya. Nah, contohnya gini, itu akan mempermudahkan buat mereka buat menghandle keuangan. Nah, di sini mungkin karena mindset-nya yang berbeda, jadi juga berbeda cara berpikirnya ya. Nah, itu dia merasa nggak suka banget, ngerasa majikannya pelit. Jadi tapi sebenarnya di sini kita harus tahu juga sih, kenapa juga kita harus tidak mengikuti peraturan mereka. Namanya kita ikut bos, kita harus ikut aturan mereka ya. Ya, ini contohnya juga kalau di gini, contohnya nih kalau di bos aku yang dulu juga sama seperti itu, semuanya harus ditulis ya gitu. Jadi kita tahu misalkan aku buka beras itu beras ini 5 kilo dari tanggal 1 sampai tanggal, mungkin buka tanggal 1, mungkin habisnya nanti tanggal 20, jadi dipakai 20 hari. Jadi mereka itu bakal tahu beras 5 kilo beras bisa dipakai 20 hari. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau itu di rumah udah nggak ada, nanti hampir 20 hari baru aku beli yang baru lagi. Nah, itu sebenarnya itu mereka memanage bagaimana mereka menghandle uang belanja untuk kebutuhan dan sebagainya itu ya, karena di Hongkong itu biaya hidup tuh mahal banget ya. Jadi contohnya kalau beli apa-apa, contohnya ini kan beli yang buat cuci piring ya, contohnya itu dibuka tanggal 5, terus habisnya tanggal 5 bulan depan, berarti kan 1 bulan. Nah, jadi kan dia kira-kira pas waktunya belanja itu kan masih, jadi itu nggak masih 1, berarti masih 1 bulan lagi nggak usah beli lagi. Sebenarnya itu adalah lifestyle mereka ya, karena mereka memang seperti itu dan bukan bosnya dia aja, rata-rata memang seperti itu. Aku dulu jadi kalau buka beras itu ya ada kertas kecil itu, misalkan aku buka tanggal 1 bulan 12. Nah, terus nanti habisnya itu juga aku tulis, setelah habisnya tanggal 20, jadi 20 bulan 12 gitu. Jadi aku tulis semuanya gitu ya. Jadi di situ akan detail. Jadi kita nggak perlu tahu juga ini beras 5 kilo habis berapa hari. Jadi kita nggak perlu mereka-reka juga habis berapa hari ya, habis berapa hari, kita nggak perlu seperti itu ya. Karena memang kalau disamakan dengan orang Indonesia, memang lifestyle mereka tuh nggak bisa kayak gitu, karena memang di sini mindsetnya itu berbeda, cara berpikirnya tuh berbeda, cara gimana menghandle keuangan itu berbeda ya, hampir rata-rata seperti itu. Dan juga di Hongkong ini adalah hidup di sini tuh, biaya hidup di sini tuh mahal banget ya, termasuk majikan kita itu juga kerja keras di luar ya. Nah, dulu pernah waktu aku datang di bos aku yang baru datang di Hongkong, itu aku cuci piring itu pakai di sepetnya itu ya, itu terlalu banyak busanya. Aku banyak menggunakan sabun cair itu. Dia bilang, kok banyak gitu, emang kamu kalau di sana di rumah kamu pakainya banyak gitu ya gitu. Ya, aku bingung kayak gitu ya. Memang iya, aku pakainya iya, padahal kalau kita pikir kita nggak terlalu banyak pun itu sudah ada busanya. Jadi kalau kita pakai terlalu banyak, kalau kita cuci piringnya nggak banyak, itu kan buang-buang barang kayak gitu. Karena sistemnya mereka tuh nggak mau buang-buang barang. Masalahnya itu bukan pelit ya, bukan pelit juga ya. Banyak banget lah faktornya, terutama memang di Hongkong ini memang kehidupan itu sangat mahal ya, biaya hidup di sini. Dan yang punya pembantu itu bukan semuanya orang kaya loh ya gitu. Mereka itu adalah banyak juga orang biasa. Mereka tuh bukan
kalau banyak juga mereka bilang pembantu tuh datang ke sini diambil itu bukan untuk melayani mereka, tapi untuk membantu pekerjaan mereka. Contohnya mereka kerja di kantor dari pagi sampai sore. Jadi siapa yang masakin buat anaknya, yang bersih-bersih rumah, yang ngerawat anaknya, yang belanja nanti kok dia makan malam gitu. Jadi memang dia butuh kita gitu. Jadi nggak semuanya orang kaya ya gitu. Tapi walaupun begitu, yang boleh ngambil pembantu itu biasanya mereka harus punya at least 300.000 dolar Hong Kong ya, kalau uang Indonesia sekitar 600 juta itu baru boleh ngambil PRT gitu ya. Nah itu juga harus ada akomodasinya gitu. Tapi mungkin ya itu dia punya tabungan segitu, tapi mungkin memang biaya hidup untuk menghidupi anaknya, untuk biaya les anaknya, untuk biaya transport itu mungkin untuk bayar kita. Jadi mereka itu juga berpikir keras untuk membagi-bagi gaji gitu ya. Jadi mereka juga nggak mau. Jadi mereka juga nggak mau apa-apa itu kayak biar habis kayak kita tuh kalau di Indonesia apa aja sembarangan, itu enggak ya gitu. Contohnya kalau mereka beli makanan pun mereka beli secukupnya ya gitu, secukupnya. Contohnya beli pisang 4 biji, mungkin di rumah ada 4 orang, kadang beli cuma 5 apa 4 gitu ya. Nanti dimakan, nanti kalau habis baru kita beli kayak gitu ya. Kayak makan sayuran, makan apa itu mereka memang bener-bener uang belanja itu kalau bisa tuh apa namanya, hati-hati lah kayak gitu. Jadi kalau udah habis baru beli. Jadi nggak ada yang namanya mungkin dulu kalau di Indonesia ada ya yang kalau makan itu kalau nggak habis itu langsung dibuang. Itu kalau di sini tuh nggak ya, makanan yang masih bisa dimakan besok itu dimasukin ke kulkas dimakan besok ya. Karena kalau mereka pikir itu gini ya, contohnya itu kita nanti kalau kita beli lagi juga itu kan kalau dibuang-buang makanan juga nggak bagus ya. Kita harus beli lagi, harus dicuci lagi, air juga beli, dimasak lagi juga, itu pakai kompor gas itu beli, itu juga mahal. Pokoknya kayak double pengeluaran kayak gitu ya. Terus kita juga capek kayak gitu kalau bolak-balik masak kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak orang Hongkong hidupnya lebih simpel sebenarnya kalau menurut aku tuh ya. Lebih simpel asal kita tahu mereka itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi jangan sebentar-bentar bilang majikannya pelit, apa namanya, makanan nggak terlalu banyak ya. Kita harus tahu diri lah, ini di Hong Kong loh, bukan di Indonesia. Dan di Hong Kong itu nggak ada pertanian, jadi semua barang itu makanan harus diimpor dari luar negeri ya, masuk ke Hong Kong. Itu juga mahal kan ya, teman-teman tentu tahu kan bagaimana mahalnya makanan di Hong Kong kayak gitu, bagaimana beratnya hidup di Hong Kong kalau nggak kerja gitu. Apalagi pada masa Covid ini, teman-teman tahu kan di Hong Kong juga mengalami kayak resesi ekonomi yang parah banget kayak gitu ya. Banyak toko-toko yang tutup, banyak banget toko-toko yang tutup, dan ekonomi itu memang nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi teman-teman itu yang mau datang ke Hong Kong, persiapkan diri ya. Di Hong Kong ini harus kebal ya, kita tuh harus jangan cengeng ya kalau kita keluar negeri gitu ya. Jadi jangan nangis-nangis lagi gitu, karena itu nggak berguna banget gitu. Kalau mau sukses di Hong Kong kita harus be strong ya kita. Nah, nggak usah dikit-dikit diambil hati gitu, dan kita harus tahu banget gimana sih gaya hidup mereka gitu ya. Kalau aku sih orangnya dari dulu kalau aku kerja, kalau bos aku ngomong A ya aku ikut A kayak gitu. Contohnya nih kayak komplikasi banget. Bos aku yang cowok suka ini, bos aku yang cewek suka ini. Terus anakku yang satu suka ini, anakku yang satu suka ini. Jadi ketika makan aku beli makanan buat makan malam, itu aku harus mikirin apa yang bapak aku seneng, apa yang nyonya aku seneng sama anaknya. Jadi apa yang dia nggak seneng, meskipun ini yang cewek seneng, bapak aku nggak seneng, nah itu sebaiknya nggak aku beli kayak gitu ya. Ya terkadang sih ada peraturan dari yang cowok begini, dari yang cewek begini ya, aku ikutin, aku kerjain aja. Contohnya aku lagi masak, bos aku yang cowok bilang masaknya begini, ya udah aku ikutin aja masaknya begini kayak gitu. Terus nanti pas aku lagi masak, bos aku bilang ini begini kayak gitu, ini harus begini, ya udah aku ikutin aja kayak gitu ya. Misalkan nanti aku ngikutin yang sini, yang dia sana nggak suka, ya terserah, aku diam aja, gak aku ambil hati. Kan dia udah ngerti juga sih gimana gimana sih istrinya dia, lifestyle-nya kayak gitu kan, otomatis dia udah ngerti sih, aku nggak usah jelasin. Contohnya aku masak di dapur kok yang cewek masuk suruh aku begini, ya udah tak ikutin aja. Nanti hasilnya nggak seperti itu. Kalau bos cowok nggak suka ya itu bukan urusan aku ya gitu. Dia misalkan
komplain nggak suka gitu, aku nggak bakal ngomong itu mbok yang nyuruh begitu si cewek yang nyuruh begitu, aku nggak begitu, aku ikutin aja gitu ya. Jadi terkadang nih kalau bos aku yang cowok nggak makan di rumah, nah itu aku masak kesukaan bos aku cewek, yang dia sukanya aku gimana, dia nggak suka banyak garam, nggak suka banyak minyak dan sebagainya, ya aku ikutin maunya dia gitu. Terus kalau misalkan bos aku cewek bapak aku beli makanan yang suruh masak, ya aku ikutin stylenya bapak aku kayak gitu. Jadi aku nurut orangnya ya, aku nggak pernah komplain sama sekali ya mereka tuh sukanya apa, mereka tuh bagaimana kayak gitu. Jadi aku tuh bisa nyaman kayak gitu, aku tuh nggak pernah ngomong mereka kok ini cepet habis gitu, enggak ya, karena memang itu adalah lifestyle mereka. Dan kalau kita oke bekerja sama mereka, kita ikuti aja. Kalau kita nggak ngerasa oke, ya lebih baik kita pindah kayak gitu sih. Tapi pindah juga nggak segampang itu. Jadi teman-teman itu jangan apa-apa diambil hati ya gitu ya. Itu memang lifestyle-nya orang luar negeri memang seperti itu ya, semuanya harus pakai perincian, nggak bisa biar kayak gitu. Karena menurut mereka tuh kalau masalah uang itu bukan masalah banyak apa enggaknya, tapi bisa enggak kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya gitu ya. Nah oke teman-teman, itu tadi ya sharing-sharing dari aku, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi ya di my next video, bye.